Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahran 'azim wa anzala al-Qur'ana fi lailatul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ya amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin shaimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masih mengimani adanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang cinta kepada umatnya dari dunia ila daril akhirah. Untuk itu dalam kesempatan yang baik di tempat yang mulia ini, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah, dan kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah agar apa yang kita kerjakan di atas dunia ini senantiasa mendapat petunjuk, bimbingan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin shaimin rahimakumullah. Rasa sukacita akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setiap umat yang mengakui keimanan kepada Allah, mengakui keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan gembira ketika dilintasi bulan suci Ramadan. Tidak ada orang yang beriman kecewa dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak ada orang beriman yang merasa tidak menyukai dengan datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri gembira ketika datang bulan Ramadan, padahal harkat martabat posisi Rasulullah sudah berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya sudah disediakan oleh Allah, fasilitasnya diistimewakan oleh Allah, masih gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah mengatakan, qad atakum Ramadan sayyidus suhur, famarhaban wa ahlan, jaa sahrus siyam bi barakatin fa akrama bihi. Kata Rasulullah, sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, pemimpin seluruh bulan. Famarhaban bihi wa, dan ucapkan kegembiraan, selamat datang kepada bulan yang mulia. Rasul masih memerintahkan kita agar gembira, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang sempurna. Paling tidak selamat datang bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang disucikan, yang setiap manusia ada di dalamnya pasti akan mendapatkan hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, bulan Ramadan tersebut bulan yang diwajibkan untuk berpuasa, bulan yang penuh keberkahan dari Allah. Fa akrama bihi, maka muliakan bulan tersebut. Maka ini perintah Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, hormati, istimewakan. Jangan sia-siakan kedatangan Ramadan. Jangan hanya mengumbar sesuatu hawa nafsu di bulan Ramadan, dan jangan tidak pernah punya nilai bulan yang sangat mulia ada di tengah-tengah kita. Fa'akrama bihi, muliakan bulan Ramadan.
yang istimewa, dengan perbuatan-perbuatan yang istimewa, dengan akhlakul karimah, dengan amal yang perlu kita tingkatkan dan kita istimewakan, baik di hadapan kita maupun suatu saat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muliakan bulan Ramadan, jangan hinakan bulan Ramadan. Angkat derajat Ramadan, jangan nistakan kehadiran Ramadan. Ma'asyiral muslimin, shaimin, rahimahumullah. Hadiah besar Allah berikan buat umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi ketika Allah takdirkan kita hidup di dunia bertemu dengan bulan Ramadan, seakan-akan Ramadan seperti biasa-biasa saja seperti bulan-bulan. Sementara Rasulullah mengistimewakan Ramadan, menanti kedatangan Ramadan, bahkan merindukan kehadiran Ramadan. Inilah yang selalu dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, shaimin, rahimahumullah. Pantas kalau Allah memprioritaskan ibadah puasa hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Orang yang beriman pantas Allah perintahkan puasa karena hanya orang beriman yang mampu melaksanakan puasa. Orang beriman yang mampu menahan hawa nafsu. Orang beriman yang mampu menata ibadah. Orang beriman yang mampu meningkatkan amal-amal solehnya. Maka Allah prioritaskan kalimat kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka orang beriman, puasa ibarat meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bukan menambah beban, menahan lapar dan nafsu, bukan hanya memberikan kesengsaraan, tapi justru meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin, rahimahumullah. Allah mewajibkan kita puasa bukan sekedar kita beribadah, bukan kita sekedar untuk menahan lapar, kemudian menahan dahaga, tapi di samping itu Allah siapkan persiapan, Allah siapkan fasilitas yang istimewa. Siapa yang mengikuti akan perintahku, mengikuti perintah Rasulnya, maka akan diberikan fasilitas yang teristimewa. Apa fasilitas? Banyak Allah siapkan di bulan Ramadan. Banyak Allah sediakan di bulan Ramadan. Andai kita tahu persiapan yang Allah berikan, tentu bulan Ramadan ini banyak orang berlomba-lomba untuk beribadah. Bukan saja hanya 10 yang pertama Ramadan, tapi akan selalu diikuti sampai akhir Ramadan penuh sesak karena rahasia Allah dibuka di dunia. Tapi semua Allah rahasiakan agar kita tahu bahwa semua yang Allah rahasiakan akan kita rasakan saat kita menikmati hidangan-hidangan jamuan yang Allah siapkan di Ramadan. Apa yang Allah fasilitasi? Yang pertama, Allah berikan kepada kita, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga, kata Rasulullah, ada sebuah pintu yuqalu lahu ar-rayyan, yang pintu tersebut namanya ar-rayyan, yang sering kita sebut babur rayyan. La yadkhulaha illa as-shaim. Tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Allah berikan fasilitas buat orang yang berpuasa lewat lisannya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu melaksanakan puasa, walaupun lapar, walaupun haus, walaupun kita menata hawa nafsu kita, tetap Allah siapkan nanti di surga ada pintu buat orang-orang yang berpuasa, imanan wa ihtisaban, karena Allah. Puasa yang kita laksanakan semata-mata karena Allah. Puasa yang kita lakukan semata-mata panggilan iman. Puasa yang kita laksanakan bukan selain itu semua, tapi yang kita laksanakan semata-mata adalah untuk Allah dan untuk ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau konsep puasa yang kita laksanakan seperti ini, maka tentulah ini yang dikatakan Rasulullah, besok kita akan punya pintu yang namanya ar-rayyan, babur rayyan, pintu ar-rayyan. Ma'asyiral muslimin, rahimahullah.
Kemudian apalagi dari semua fasilitas yang Allah berikan. Setiap bulan Ramadan pasti kita akan merasa lelah, pasti kita akan merasa capek. Apalagi kondisi kita lapar, kondisi kita haus, tetap kita melaksanakan tugas rutinitas kita. Sebagai seorang suami pemimpin, pasti dia akan mencari nafkah, bekerja dalam bidangnya masing-masing. Sebagai seorang ibu akan menata rumah tangganya dari pagi sampai pagi hari, tidak pernah ada rasa lelah, leluh dan kesal. Semua dia laksanakan untuk urusan dunianya, untuk urusan akhiratnya, tetap dia tidak tinggalkan. Lelahnya, capeknya, letihnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah lewat lisannya Rasulullah? Di surga Allah siapkan surga dengan kalimat isti'ad. Wa tazayyani, wahai surga bersiaplah. Wa tazayyani, berhiaslah. Li'ibadi, untuk hamba-hambaku. Siapa hamba Allah yang mau meningkatkan amal ibadahnya, terutama di bulan yang mulia? Kenapa Allah siapkan surga? Allah suruh surga berhias. Ulaika ayastarihuna min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Orang yang melaksanakan ibadah karenaku, berpuasa karenaku, beramal karenaku, ulaika ayastarihuna min ta'abid dunya, mereka akan masuk untuk istirahat min ta'abid dunya, dari kelelahan, kecapean, keletihan waktu di dunia karena mengingat aku. Orang yang capek untuk ibadah di dunia, lelah, letih, tapi tidak pernah mengeluh, maka nanti Allah akan siapkan kita istirahat di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika ayastarihuna min ta'abid dunya ila dari wa karamah. Masuk mereka karena kecintaan Allah, karena kasih sayang Allah, karena kemuliaan Allah. Waktu di dunia kita selalu melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas yang teristimewa. Maka oleh karena itu wajar kalau bulan Ramadan akan bertambah letih, akan bertambah lelah. Semakin Ramadan kita ada di tengah-tengah mengakhiri Ramadan, maka semakin ada kelelahan. Bahkan terkadang berat badan kita berkurang, mata kita, kecerahan kita akan berkurang karena terkadang kurang tidur kita, karena malam kita untuk ibadah, siang untuk mencari nafkah, terus kita laksanakan. Kalau itu tidak pernah kita keluh kelaksakan, insya Allah besok Allah siapkan kita istirahat di dalamnya dengan istirahat yang istimewa. Ma'asyiral muslimin shaimin rahimakumullah. Oleh karena itu, yang pantas bagi kita adalah memperjuangkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah suruh kita melaksanakan ibadah, maka laksanakan ibadah semampu kita. Kalau Allah suruh kita berpuasa, mari kita laksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi sunnahkan kita untuk qiyamul lail, sholat tarawih di malamnya, mari kita lakukan. Jangan kita merasa lelah dan lain sebagainya. Semua sudah ada poin-poin nilainya di sisi Allah. Barang siapa orang yang melaksanakan sungguh-sungguh, insya Allah suatu saat kita akan keluar dari Ramadan ini kharajat min junubihi kayauma waladathu. Dia akan keluar seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Oleh karena itu, mudah-mudahan bulan Ramadan yang Allah siapkan buat kita adalah mudah-mudahan menjadi bulan Ramadan yang berkah buat kita. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita keberkahan rezeki, keberkahan rumah tangga, keselamatan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat kalau Allah ambil kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.